Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Varianti. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang atribut tabel dan juga bagaimana cara menggabungkan data Excel pada atribut tabel. Bertujuan guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah atribut perdataan dan aplikasi GIS. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu atribut tabel. Atribut tabel itu merupakan suatu istilah atribut sebenarnya identik dengan kolom tabel. Istilah atribut umumnya digunakan pada saat perhitungan basis data tabel sebagai pembentukan karakteristik atau sifat-sifat yang melekat pada suatu tabel. Berdampak pada penghilangan kolom tertentu, penambahan kolom baru, atau bahkan penambahan tabel baru. Di samping penambahan yang unik berdasarkan fungsinya di setiap tabel, atribut-atribut itu dapat dibedakan berdasarkan sejauh pengelompokan. Pengelompokan atribut tabel itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah atribut key dan atribut deskriptif. Yang kedua ada atribut sederhana dan atribut komposit. Yang ketiga adalah atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak. Yang keempat ada atribut harus bernilai dan nilai nol. Yang terakhir ada atribut turunan. Atribut key dan atribut deskriptif. Pada dasarnya, atribut key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data atau row dalam tabel secara unik. Artinya, jika suatu atribut dijadikan sebagai key, maka tidak boleh ada 2 atau lebih baris data dengan nilai yang sama untuk suatu atribut yang dijadikan key tersebut. Untuk atribut deskriptif itu merupakan atribut-atribut yang tidak menjadi kunci primer. Selanjutnya ada atribut sederhana dan atribut komposit. Atribut sederhana atau simple atribut itu merupakan atribut atomik yang tidak dapat dipilah lagi. Kemudian ada atribut komposit atau composite atribut, merupakan atribut yang masih dapat diuraikan menjadi sub-sub atribut yang masing-masing memiliki makna sendiri. Kemudian ada atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak. Atribut bernilai tunggal atau single valued atribut itu merupakan atribut yang memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap baris. Yang kedua ada atribut bernilai banyak atau multi-valued atribut, yang merupakan atribut yang dapat diisi dengan lebih dari satu nilai tetapi jenisnya sama. Selanjutnya ada atribut harus bernilai dan nilai nol. Atribut harus bernilai atau mandatory atribut merupakan atribut pada suatu tabel yang harus berisi data nol. Mandatory atribut pada suatu tabel yang nilainya boleh dikosongkan. Nilai nol digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut tersebut. Yang terakhir ada atribut turunan atau derived atribut. Atribut ini merupakan atribut yang nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut lain yang berhubungan. Baik, itu sedikit pengenalan tentang atribut tabel pada perpetaan. Kemudian sebentar lagi saya akan menunjukkan bagaimana cara pengolahan data atribut pada aplikasi ArcGIS yang nantinya kita juga akan
mencoba untuk menggabungkan data dari data Excel ke data atribut table. Baik, sekarang kita pindah ke aplikasi ArcGIS. Di sini saya sudah membuka aplikasi ArcGIS-nya. Nah, ini tampilan aplikasi ArcMap-nya. Yang pertama itu database itu dikelompokkan menjadi dua komponen utama. Memiliki dua komponen utama. Yang pertama ada data spasial dan yang kedua ada isi atau konten. Data spasial itu berupa poin, poligon, polyline, dan juga sistem koordinat dari suatu database. Kemudian yang kedua itu ada isi atau kontennya. Itu isinya berupa data tabular. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat data baru pada suatu kawasan, yaitu saya menggunakan kawasan batas kecamatan Sukorambi. Baik, mungkin pertama-tama kita masukkan dulu data yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan batas desa, batas kecamatan dari Kecamatan Sukorambi. Kita add datanya dulu. Nah, ini merupakan tampilan batas administrasi dari Kecamatan Sukorambi. Kemudian kita lihat dari atribut tabelnya. Nah, di sini udah ada beberapa data yang ada di database-nya. Nah, di sini nantinya saya akan memasukkan beberapa data lagi yang sudah ada dan merupakan data real dari Kecamatan Sukorambi agar nanti ada informasi-informasi baru yang terdapat dalam data SHP dari Kecamatan Sukorambi ini. Baik. Nah, di atribut table pada suatu database atau data SHP itu tampilannya tuh seperti Excel yang ada sheet-sheet yang seperti ini, ada kolom, ada barisnya. Kemudian data yang ada ini didapatkan dari data BPS dari Kecamatan Sukorambi itu sendiri. Jadi datanya itu benar-benar ada, sudah ada di data BPS dari Kecamatan Sukorambi. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba untuk melihat apa sih data yang ada pada suatu kawasan di Kecamatan Sukorambi. Misal di sini ada ke Desa Karangpring, kemudian Desa Dukuh Mencek, Desa Sukorambi, Desa Jubung, Desa Kelungkung. Nah, cara melihatnya itu di sini ada tools identify, itu kita klik, kemudian kita pilih daerah yang ingin kita lihat ya. Di mana sih daerah yang ini? Mungkin ini. Oke. Fungsi dari tools identify ini juga itu sendiri yaitu untuk mengecek konten atau isi dari seluruh atribut yang ada di dalam situ. Nah, itu tadi saya pilih yang ini bagian bawah. Itu di sini kita bisa lihat
informasi-informasi yang ada pada tabel itu bisa ditampilkan lagi di sini. Dan itu merupakan batas desa dari Desa Jubung di Kecamatan Sukorambi. Nah, itu di Kota Jember, di Kecamatan Sukorambi, dan Provinsi Jawa Timur. Ini mungkin datanya karena belum ada tambahan data lagi ya. Jadi cuman itu aja datanya. Nah, mungkin kalau misalnya kita ubah ke yang lainnya, nah ini merupakan di sini itu wilayah Desa Karangpring. Terus yang ini itu Desa Kelungkung. Yang ini Desa Sukorambi. Ini Desa Dukuh Mencek. Dan desa-desa tadi itu merupakan desa yang ada pada Kecamatan Sukorambi. Nah, data-data yang muncul di sini itu sebetulnya ada pada tabel yang di atribut tabel ini, data-datanya. Nah, kalau kita buka atribut tabel lagi, nah di sini data-data yang ada di atribut tabel ini bisa kita edit. Kita bisa masukkan data yang baru ke dalam tabel ini. Kita bisa menghapus dari salah satu dari data-data yang ada ini dengan cara, kalau mungkin saya akan contohkan yang menghapus dulu ya. Jadi kita blok dulu kolom yang mungkin mau dihapus. Kita klik kanan, kemudian ada delete file. Nah, kita klik di sini nanti akan muncul peringatan di mana isinya itu suatu peringatan kalau kita menghapus atau kita mendelete kolom yang ada itu nanti datanya tidak bisa dimunculkan kembali atau mungkin di undo gitu ya, kita kembalikan. Jadi datanya itu dihapus secara permanen. Kemudian ini mungkin saya klik nol dulu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau menambahkan suatu data ke dalam tabel ini, kita bisa pilih menu di sini, tabel optionnya ini, kita klik. Nah, di sini ada add field. Nah, di sini kita bisa membuat data baru di kolom itu. Mungkin saya akan di sini luasan gitu ya. Luas dari data desa yang ada di dalam kolomnya tuh. Nah, ini untuk tipenya pada tipe add field-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada 7 tipe yang ada short integer, terus ada long integer, ada float, ada double, ada text, dan juga ada date. Nah, bedanya apa sih antara keenam data itu? Untuk short integer dan long integer itu kita bisa gunakan untuk menghitung data-data yang berupa bilangan bulat atau biasanya itu data jumlah penduduk gitu ya. Jadi kalau jumlah penduduk itu kan bilangan bulat, maksudnya tidak ada koma-koma, tidak ada desimalnya gitu. Nah, sedangkan float dan double ini kita bisa gunakan untuk membuat data yang berupa luasan gitu, luasan suatu wilayah. Biasanya kalau misalnya satuannya meter persegi atau hektar, itu luasan wilayahnya itu ada berapa hektar.
biasanya 100, berapa gitu. Jadi bisa memunculkan data yang berupa desimal gitu, desimal atau koma-koma, pecahan atau desimal. Nah, bedanya short sama long integer ini, kalau short integer itu kita hanya bisa memunculkan data itu sampai ribuan. Jadi datanya pendek gitu yang kita masukkan angkanya. Kemudian kalau long integer ini kita bisa memunculkan data yang sangat panjang, sangat luas gitu ya cakupannya. Jadi bisa datanya tuh luasan gitu yang berupa miliaran gitu ya, miliaran. Kemudian kalau float dan double itu sama-sama digunakan pada data yang berupa pecahan atau desimal. Kemudian kalau date itu untuk tanggal dan teks juga. Oke, mungkin di sini saya kalau luasan berarti saya menggunakan float atau double ya. Mungkin float. Oke. Untuk presisinya ini kita bisa isi 10. Oke. Nah. Nah, ini kita udah buat kolom baru di tabel atribut tabel ini. Dan mungkin kalau misalnya luasan tuh bisa kita hitung secara langsung, yaitu kita klik kanan, terus calculate geometry. Yes. Oke. Nah, ini luasannya udah ketemu. Ini satuannya ya, tadi square meter. Oke. Nah, ini satuannya pakai meter persegi. Nah, kita klik OK. Oke, nah setelah itu kita kan udah membuat nih data baru. Nah, mungkin di sini saya bisa contohkan langsung bagaimana sih cara menghapus dan apa benar gitu ya. Kalau kita menghapus kolom yang ada di sini, itu apakah bisa hilang secara permanen? Kita delete file, kemudian kita klik OK. Nah, sini hilang ya, tadi saya membuat kolom baru berupa luasan gitu. Nah, hilang. Nah, coba kita remove dulu datanya dan kita cek kembali. Di sini kita add datanya lagi. Nah, kita buka atribut tabelnya. Kita cek tadi untuk yang kolom yang udah saya hapus tadi apakah hilang secara permanen. Nah, ini hilang secara permanen. Jadi data yang udah kita hapus, kolom yang udah kita hapus di dalam atribut tabel itu tidak bisa kita munculkan kembali kecuali kita membuat data baru gitu ya. Kita masukkan kembali datanya secara manual atau nanti digabungkan gitu dari Excel. Kemudian di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menggabung data yang kita punya gitu, data yang udah kita punya dari Excel pada atribut table ini. Pertama-tama kita buka dulu Excel-nya. Di sini saya sudah membuat di Excel, saya sudah menginput beberapa data yang nantinya saya akan gabungkan ke data atribut table di Kecamatan Sukarambi itu. Syarat pertama untuk dapat menggabungkan data dari Excel ke atribut table itu kita harus
harus memunculkan salah satu data dari ini atribut tabelnya itu, salah satu data yang sekiranya nanti dapat menjadi acuan dari data yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan dari kolom NAMOBJ, yang mana ini berisi nama-nama desa yang ada di Kecamatan Sukorambi, yaitu Karangpring, kemudian Dukuh Mencek, Sukorambi, Jubung, dan juga Kelungkung. Nah, untuk nama kolomnya ini yang paling atas sendiri, baris pertama itu namanya NAMOBJ. Nah, di sini saya sudah buat di Excel itu untuk kolom yang sama. Nah, ini berupa nama desa, yaitu NAMOBJ, nama desa yang ada di Kecamatan Sukorambi. Di sini saya sudah menginputkan data yang sesuai dengan data aslinya, yaitu saya mengambil di data BPS dari Kecamatan Sukorambi. Ini bisa dilihat di sini. Nah, ini merupakan datanya. Saya mengambil di ini. Jadi di sini sudah lengkap ya. Isinya itu kita bisa melihat luas area pada setiap desa di Kecamatan Sukorambi. Kita bisa melihat banyaknya SD atau banyaknya sekolahan yang ada di setiap desa di Kecamatan Sukorambi gitu. Ini bisa kita cari sendiri di internet nanti. Nah, ini sudah ada beberapa data yang telah saya masukkan. Mungkin nanti kita langsung aja ya. Datanya saya menggunakan data ini, kita masukkan data sesuai apa yang kita butuhkan. Di sini saya menginput data luas, ketinggian, terus kemudian banyaknya sekolah dasar, MTS, MA, klinik, dan juga mata air. Ini MAT itu merupakan mata air terlindungi. Nah, dari sini bagaimana sih supaya datanya ini bisa digabungkan ke data atribut table yang ada di ArtsMap. Pertama-tama kita save dulu data ini. Nah, kita save. Kemudian kita pilih format. Kita pilih formatnya itu pakai yang 97/2003 Excelnya. Karena kalau misalnya kita pakai yang 2007 untuk Excel yang 2007 takutnya gagal gitu. Kita save. Nah, setelah kita save, kita kembali lagi ke aplikasi ArcGIS-nya. Kemudian kita klik kanan pada ini batas Kecamatan Sukorambinya, kemudian join and delete, kita pilih join. Nah, di sini yang pertama kita masukkan dulu, kita pakai acuan data apa yang pada tabel itu. Tadi saya menggunakan nama-nama desa yang ada di Kecamatan Sukorambi, itu judulnya NAMOBJ. Kita pilih, kemudian kita buka browsernya, kita pilih tadi filenya itu udah kita simpen.
Tadi saya simpannya di sini. Bentar. Nah, di data E. Oke, nah ini udah muncul books 1. Kita add. Nah, ini sheet 1 kita pilih. Kemudian kita add lagi. Oke. Kita validasi dulu. Di sini kita melihat apakah semua data yang ada itu benar gitu, bisa digabungkan. Nah, kalau misalnya sudah ada seperti ini join validation centang hijau gini, berarti data yang kita masukkan itu cocok semua sama. Jadi kita bisa langsung klik OK. Nah, dari sini kita bisa cek di open attribute table lagi. Kita lihat apakah datanya itu sudah masuk atau belum. Nah, ini kita sudah memasukkan data, yaitu tadi luas, ketinggian, SD, MTS, MA, dan klinik, dan juga MAT. Nah, ini. Nah, ini datanya udah masuk ya. Jadi, kita bisa menggabungkan gitu dari Excel. Kenapa kita menggunakan dari Excel? Biasanya kalau misalnya datanya itu mungkin lebih dari 5 data ini, 5 desa ini mungkin banyak ya, sampai ribuan gitu. Jadi kalau misalnya kita manual, kita menambahkan secara manual di sini itu akan memperlambat ya. Jadi kalau misalnya kita pakai Excel kan kita bisa cepat mengerjakannya. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita memasukkan data baru, gimana sih biar datanya ini kita bisa kita lihat gitu. Kalau misalnya ini tiba-tiba ke remove, datanya bisa kita lihat lagi di file yang baru gitu. Kita klik kanan, kemudian pilih data, kemudian ekspor data. Di sini kita akan mempermanenkan gitu data yang udah kita buat itu biar permanen dan bisa digunakan kapanpun. Kemudian kita pilih mungkin di sini aja. Kita pilih, kita kasih nama dulu. Kita kasih nama kecamatan. Sukorambi terbaru. Oke. Kita pilih save file. Kemudian kita save. Nah, klik OK. Kita pilih yes. Nah, ini kita sudah membuat data baru. Kita menyimpan data baru. Dan nanti ini isinya sama. Nah, ini isinya akan muncul data yang baru gini. Yang lama bisa kita remove. Nah, itu kita sudah mencoba untuk menggabungkan data Excel pada atribut table. Nah, kemudian di sini saya akan memunculkan simbologi dari peta Kecamatan Sukorambi ini. Kemudian juga nanti saya akan memunculkan label atau nama-nama dari desa-desa gitu, desa-desa yang ada dalam Kecamatan Sukorambi ini. Pertama-tama kita akan memunculkan simbologinya dulu. Terlebih dahulu kita klik kanan, kemudian kita pilih properties.
Nah, kemudian kita pilih simbologi, kita pilih kategoris. Nah, di sini kita pilih yang NAMOBJ. Kemudian add all values. Ini kita hilangkan. Nah, kita bisa apply. Nah, di sini bisa dilihat di petanya itu warnanya sudah berubah sesuai dengan batasan wilayah desanya. Kita bisa klik OK. Nah, di sini. Atau kita bisa munculkan yang lain. Kita klik properties lagi. Kita cari yang mungkin ketinggian ya. Nah, ketinggian. Terus add values lagi. Ini data ketinggian yang ada di wilayah Kecamatan Sukorambi. Nah, di sini bisa kita tahu ya, jadi untuk yang warna pink itu ketinggiannya itu 300 meter. Kemudian ini warna pink, merah pink itu 600 meter. Yang ini juga itu 87 meter yang paling rendah ya ketinggiannya. Mungkin langsung aja kita munculkan labelsnya biar kita tahu nih ini yang kita tandain tuh wilayah desa mana sih gitu. Kita klik labels, kemudian kita pilih nama desanya tadi di NAMOBJ. Nah, kita munculkan gini. Nah, di sini tuh kita bisa edit penamaan itu. Misalnya ini untuk fontnya kita pilih yang mana gitu. Oke. Mungkin saya mau pilih yang ini. Dan ininya saya ganti 9 gitu ya. Oke. Kita apply. Terus klik OK. Nah, bisa dilihat sini kan. Jadi setiap warna yang berbeda itu kan merupakan menunjukkan kawasan atau wilayah desa yang berbeda gitu. Ini yang warna ungu muda ini merupakan wilayah desa Klungkung. Kemudian ini Karangpring, ini Sukorambi, Dukuh Mencek, dan juga Jubung. Jadi ini merupakan desa-desa dari kawasan Kecamatan Sukorambi. Oke. Nah, dari sini mungkin kita bisa merubah lagi gitu. Diubah lagi. Ininya mungkin fontnya kita ubah lagi. Lebih kecil aja. Oke. Nah, gitu. Mungkin ini ya tampilan akhirnya dari tutorial dalam video ini. Jadi di sini kita telah mempelajari bagaimana sih cara kita memunculkan atau menambahkan atau mengedit atribut table pada suatu data SHP database gitu. Kemudian kita juga memunculkan simbologinya dari data SHP-nya itu. Kemudian juga kita bisa memunculkan label atau nama wilayah yang ada pada database yang telah kita gunakan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan paparan atau tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.